Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membawakan materi yang berjudul Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini, kami akan membawakan kasus, yaitu kasus korupsi di Bank Senturi. Nama saya Wahliani dengan NIM 102062400014. Saya Raranggita Loka Iqbal dengan NIM 102062400009. Kecurangan yang terjadi di Indonesia umumnya banyak terjadi di lingkungan perbankan, seperti contoh kasus kecurangan yang terjadi di Bank Senturi pada tahun 2008. Kasus yang terjadi adalah pembengkakan suntikan modal dari lembaga penjamin simpanan ke Bank Senturi hingga mencapai 6,7 triliun. Pada awalnya, pemerintah hanya meminta persetujuan 1,3 triliun untuk Bank Senturi. Auditor internal Bank Senturi dan hasil audit kantor akuntan publik memastikan adanya tindak kecurangan keuangan di Bank Senturi. Simpanan ke Bank Senturi ini merupakan salah satu contoh kasus kecurangan. Merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal, juga sebagai operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan. Audit internal bertujuan untuk membantu semua tingkatan manajemen dan melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Dalam perusahaan, audit internal merupakan fungsi staf, sehingga tidak memiliki wewenang untuk langsung memberikan perintah kepada pengawal. Juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan. Pemberian dana talangan Bank Senturi adalah salah satu kasus besar di dunia perbankan Indonesia yang terjadi di tahun 2008. Kasus ini merampas uang negara lebih dari 7 triliun dalam bentuk bailout dan pelarian dana investor sekuritas atau boga yang belum terdeteksi jumlahnya. Ini terdapat hasil pemeriksaan investigatif terhadap Bank Senturi, yaitu 1. Mengenai proses merger dan pengawasan Bank Senturi oleh BL. Dalam proses akuisisi dan merger Bank Denpad, Bank CIC dan Bank Piko menjadi Bank Senturi, BL bersikap tidak tegas dan tidak pruden dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri. 2. BL tidak menempatkan Bank Senturi sebagai bank dalam pengawasan khusus, meskipun CAR Bank Senturi telah negatif 132,5%. BL memberikan keringanan sanksi denda atas pelanggaran posisi devisa neto atau PDN sebesar 50% atau 11 miliar. Dan BL tidak mengenakan sanksi pidana atas pelanggaran BMPK. Oleh karena itu, BL dinilai tidak bertindak tegas dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Senturi selama 2005 sampai dengan 2008. Kasus pemberian dana talangan kepada Bank Senturi yang merampas uang negara lebih dari 7 triliun dalam bentuk bailout berupa FP, JP, dan PMS melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat bank, kepolisian, dan lembaga pembuat kebijakan bank. 2. Karena curiga Bank Senturi diinvestigasi audit oleh BPK, dalam hasil audit ditemukan bahwa terjadi transaksi tidak wajar dan bertentangan dengan peraturan. Indonesia, di mana yang berfungsi sebagai pengatur dan pengawasan bank pada waktu itu, tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada Bank Senturi, sehingga terjadi fraud yang melibatkan banyak pihak. Kemudian, apabila BI pada saat proses penggabungan yang menjadi Bank Senturi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, kemungkinan fraud pada Bank Senturi tidak dihindari. Dari hasil audit BPK juga mengatakan bahwa adanya praktik dan permainan dari internal
BI juga lamban dalam menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal. Peraturan dan ketetapan menjadi hal penting dalam penggabungan bank. Karena itu, sanksi tegas dan peraturan harus dijalankan dengan baik dan sesuai prosedur yang baik. Di video presentasi kami, Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.